Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semuanya. Kali ini bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Cost Based Pricing Strategy STI Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya, masih mengenai namanya biaya relevan. Oke, di bagian yang kedua, ya, ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi nantinya, ya. Jadi berbicara mengenai biaya relevan, itu biaya itu menjadi relevan itu tidak hanya bisa digunakan untuk meramal atau untuk mengestimasi masa depan, namun juga harus bisa menjadi pembeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Itu yang dinamakan biaya relevan atau konsep biaya relevan dalam dunia bisnis. Oke, ilustrasinya di sini akan saya berikan ilustrasi bahwasanya ada sebuah perusahaan, dia memiliki alternatif untuk membeli atau membuat semacam produk ataupun alat. Nah, katakanlah ini perusahaan ini, di sini saya simulasikan namanya perusahaan Tidwell. Nah, dia untuk terkaitan dengan tenaga kerja langsungnya. Jadi perusahaan ini punya alternatif membeli atau membuat. Nah, terkait dengan biaya tenaga kerja langsungnya yang digunakan apabila memproduksi batang dan alat pengukur, itu biayanya $150.000 per tahun. Nah, apakah biaya ini menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Ya. Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif itu untuk memproduksi dan memproduksi sebuah alat pengukur, ya, selama tahun berikutnya? Otomatis kan kalau membuat produk di tahun berikutnya juga dia harus mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung atau upah tenaga kerja langsung. Nah, namun apakah jumlahnya itu berbeda di antara kedua alternatif ini jika batang atau alat pengukur itu kita membelinya dari pemasok eksternal, pihak ketiga seperti itu, sehingga tidak perlu perusahaan itu memproduksi sendiri. Nah, kalau kita membeli itu otomatis kita tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, jadi dari situ kelihatan perbedaan biaya tenaga kerja langsung ketika kita memproduksi barang atau membeli dari pihak luar. Nah, sebesar berapa? $150.000 per tahun. Kalau memproduksi sendiri, biayanya yang dikeluarkan $150.000 per tahun untuk tenaga kerja. Namun, apabila kita membeli, harganya itu barang itu hanya $50. Nah, dari situ kan kelihatan selisihnya cukup signifikan, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk membeli atau memproduksi itu sebagai pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan itu namanya biaya relevan, sehingga nanti relevan atau enggak. Nah, itu kalau biaya relevan. Nah, kalau biaya itu tidak relevan, nah ini ada ilustrasi yang kedua, biaya yang tidak relevan. Misalnya perusahaannya tadi menggunakan mesin, perusahaan Tidwell tadi menggunakan mesin untuk memproduksi batang atau alat pengukur. Nah, untuk membeli mesinnya untuk produksi itu kalau disusutkan sebesar $125.000 per tahun. Nah, 125.000 harus dia keluarkan untuk penyusutan. Ya, belum tadi biaya tenaga kerja langsungnya 150.000. Jadi
Apakah angka 125.000 itu relevan? Nah, penyusutan itu kategori biaya yang memang tertanam, tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa yang akan datang. Maksudnya ketika perusahaan sudah membeli mesin, mau digunakan untuk produksi maupun tidak, itu sudah dikeluarkan biaya itu, sehingga biaya itu tidak bisa ditarik kembali. Dia sudah tertanam dan terbenam, tidak bisa diambil lagi. Sehingga ketika kita mengeluarkan biaya penyusutan 125.000, perusahaan mau memproduksi ataupun tidak, ketika perusahaan tidak memproduksi, otomatis kan itu menjadi kerugian, ya, menyebabkan faktor kerugian. Itu biaya yang tidak relevan, seperti itu. Harapannya kan ketika perusahaan itu mengeluarkan biaya, ya paling enggak masa depannya harus bisa mendapatkan pendapatan, atau pendapatannya itu bisa menutup dari biaya yang dikeluarkan, karena konsep laba itu kan seperti itu. Nah, kemudian ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Misalnya biaya menyewa pabrik. Katakanlah biaya menyewa pabriknya $340.000, dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda. Ya, dibebankan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk yang memproduksi. Ya. Nah, itu juga biaya masa depan yang tidak relevan. Nah, misalnya itu. Jadi misalnya tadi masih Tidwell tadi ya, perusahaan Tidwell itu memproduksi batang alat ukur yang menerima $12.000 itu di departemen yang memproduksi, sedangkan departemen lain juga kena beban sebesar, kan total sewanya $340.000. Nah, jadi ini biaya 12.000 itu apakah relevan, ya, dengan yang dengan melihat kondisi yang ada. Nah, itu dapat dilihat, misalnya harus perlu dipertimbangkan. Pertama, terkait biaya tenaga kerja langsung. Kalau membuat itu dia sudah mengeluarkan $150.000. Sedangkan kalau penyusutan, namanya penyusutan ya, beli mesin itu memproduksi maupun tidak itu kena $125.000. Kalau menyewa sama, tidak membuat sendiri ataupun membeli, ya alokasi itu sudah dialokasikan ke departemen kan tadi. Jadi 12.000 sama dikeluarkan. Sedangkan kalau dari biaya tenaga kerja, penyusutan dan alokasi sewa, kalau dijumlahkan itu kalau membuat sendiri, ini matriksnya di tabel ya, membuat sendiri itu totalnya jadi 287.000. Sedangkan kalau tidak membuat sendiri itu total biaya yang dikeluarkan 137.000. Perbedaannya ada sekitar 150.000 sendiri. Nah, dari sini dapat dilakukan semacam analisa, ya. Perusahaan mau memutuskan yang mana, membuat sendiri atau cukup membeli dari pihak vendor atau pihak kedua, semacam itu. Nah, itu contoh simulasinya seperti itu untuk biaya relevan. Nah, jadi biaya relevan ini memang salah satu pembahasan mengenai salah satu perilaku biaya, ya. Nah, kaitannya apa? Ya kaitannya dengan sumber daya dan aktivitas atau penggunaan sumber daya dan aktivitas. Kuncinya apa dalam biaya relevan itu? Bahwasanya perubahan itu harus dibandingkan dengan permintaan dan penawaran, sehingga nanti pengalokasian sumber daya aktivitasnya itu bisa dipertimbangkan, ya, dalam menilai apakah biaya yang dikeluarkan itu relevan enggak sih dengan nanti pendapatannya. Nah, itu. Nah, jika tidak relevan, tidak menghasilkan pendapatan, ya ngapain itu dikeluarkan, malah membuang-buang biaya. Nah, itu. Nah, jadi beberapa implementasi biaya relevan itu tadi keputusan untuk membeli atau membuat produk.
Ini kan biasanya sering dihadapi oleh seorang pimpinan atau manajer. Nah, tentunya itu dibutuhkan namanya keputusan untuk membeli atau membeli atau membuat, itu kan dasarnya dari biaya relevan itu. Nah, biaya relevan selain untuk keputusan membeli atau tidak, juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk meneruskan produk atau menghentikan suatu produk, atau mungkin nanti perlu membuat produk baru atau tidak. Itu dasarnya dari biaya relevan. Nah, itu. Kemudian selain keputusan membeli atau membuat, juga meneruskan suatu produk atau menghentikan produk, biaya relevan juga bisa digunakan untuk melakukan pertimbangan atau membantu manajemen dalam mengambil kebijakan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus. Nah, ada konsekuensinya kan, pesanan khusus itu ada konsekuensinya. Alternatifnya apa yang tentunya yang dipilih ketika ada pesanan khusus ya menguntungkan enggak bagi perusahaan. Kalau tidak ya mendingan ditolak pesanan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, biaya relevan digunakan untuk apa? Mengambil keputusan, mempertimbangkan keputusan menjual atau memproses suatu produk. Nah, itu. Jadi ada tadi yang pertama itu memproduksi atau membeli, yang kedua adalah untuk meneruskan suatu produk atau menghentikan produk, ya. Yang ketiga itu menjual atau memproses produk itu lebih lanjut. Yang keempat itu ada bauran produk, ya, keputusan untuk bauran produk. Jadi ini dasarnya pengambilan dasarnya adalah dari biaya relevan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu untuk menetapkan harga. Strategi penetapan harga itu bisa salah satunya pertimbangannya menggunakan biaya relevan. Mungkin itu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan di materi cost based pricing strategi terkait biaya relevan bagian kedua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat dan salam kompak.